Tadi sticknya udah habis ya, nggak seperti kita pamerin deh. Ya kan, masa kita makan steak dari jam 8 kita kan tadi. Kan siapa tahu pernah ngasih tahu aja makan steak mahal. Murah. Murah banget, salah bukan mahal ya, murah banget. Masa kita nggak boleh pakai pamer? Namanya juga di. Nggak boleh pamer, tapi tadi bilang nggak usah pakai promo. Iya. Ada promo kuponnya nggak usah dipakai. Gratis ongkir nggak usah dipakai. Ya makan steak dong, kenyang sampai jam segini lu aja. Tadi gua sampai nambah 4 kali kan ya. Anjir gila. Iya, anjir. Abang kucingnya sampai minta tips berapa kali. Gua sih satunya udah begah. Iya, ya mau gimana? Beda kapasitas. Beda, bisa dilihat beda. Iya. Makanya lihat kapasitas makanan dari badan sih. Ya. Kalau gue setengah berarti. Nah, gua satu habis, Roman 4. Mantep. Lutfi berapa seperempat? Anjir. Tapi kayak sekali ini deh, one bite doang. Jangan gua udah kenyang. Bite dah, kenyang di duit. Duitnya habis buat beli doang. Mahal sekali. Murah banget. Murah banget. Isi hati sebetulnya anjir. Sekali. Cuma tetap kita harus kayak TikTokers. Murah banget. Ini kadang-kadang begini jam-jam dan nanggung berganti hari. Nah, kita bahas yang lumayan berat-berat lah. Masih ke jam malam lah obrolan. Masuk ke jam malam tuh kita harus obrolin yang lumayan berat. Nah, serius juga sih. Gue tuh penasaran sama apa namanya prioritas di dalam hidup tuh seperti apa. Lu memprioritaskan suatu, misalnya kayak lu lebih memprioritaskan orang tua lu, karir lu atau apa di dalam hidup lu nih yang sekarang nih, lu lebih memprioritaskan apa? Jadi gue buat sekarang kalau benar-benar prioritas nomor 1 orang tua sih. Orang tua. Tujuan gue untuk bagian orang tua ya karena balik lagi orang tua gue tinggal satu. Kesempatan terakhir. Nyokap gue udah tua banget. Bro. Nyokap gue kan lahiran 1960. 60. Hitung aja umur sekarang berapa. Beda 15 tahun sama orang tua gua. Di 5 ya. Nyokap gua 69. Almarhum bokap 62, nyokap 60. Oh. Ini nyokap gue tahun ini 2021. 61. Kan anak terakhir juga kan. Ya, gue udah terakhir. Abang-abang itu kan udah pada gede-gede semua. Abang gue udah jadi semua. Ya. Tinggal gue doang. Jadi apa? Jadi udah kerja dan Jadi supir kan? Supir. Satu lagi tidak Satu lagi jadi ini tukang megangin stetoskop di rumah sakit. yang stetoskop. Gitu doang sih. Detektif Conan kali ya. Saya itu tujuan gue ya bagi orang tua gue last trick gitu untuk membahagiakan Karena yang terakhir kan kadang-kadang ini kan deket banget sama ibu kan apa? iya pasti walaupun gue nggak sampai curhat gitu cuman gue kalau sama nyokap tuh masih sering sharing lah kayak lagi deketin cewek gitu. Gimana bener mama gitu doang gitu. Cantik kayak begitu doang. Ya gue kayak gimana ya? Ya mungkin nyokap gue bagian udah cukup sih dari abang-abang gue. Cuman ya gue kan masih anaknya juga masih pengen lah bahagia orang tua. Mungkin cara bahagia lu beda sama abang-abang lu mungkin. Dengan Ya, cara lu cerita, dengan- dengan cara lu cerita sama misalnya lu deketin cewek dengan itu aja mungkin udah mungkin sama abang-abang bahagia. nggak terbuka itu juga sih. Iya, kalian tahu. Dulu. Seorang tua yang kedua hubungan. Membangun hubungan dengan pacaran gitu loh. Itu masih prioritas bagi gue. Cuman prioritas di bawah tetap orang tua nomor 1. Relationship lah lu Relationship maksudnya. karena butuh Butuh. udah umur segini Butuh Untuk apa? butuh pendamping. investasi. Investasi. Karena kan udah kepala dua. Udah dua nih tahun ini saya. Oh iya, udah dua dari sekarang. Berarti bibit sejak dini ya? Yang enggak ya pokoknya ya sih investasi. Ada investasi bibit kok. Iya benar emang benar boleh investasi. Belum benar ada. Itu jadi promosi dong. Enggak apa-apa orang. Bayar ya, Bibit. BA-nya jadi komputer. Iya. Baru ingat. Itu prioritas Dari gue gitu aja sih orang tua. Enggak apa, Man? Kalau gue sih yang pertama karir. Karir. Terakhir bagaimana caranya gue cepet-cepet lulus kuliah, bekerja, terus nanti misalkan mulai bisnis gitu ya. Nah itu ya karir, paham kan? Karir. Karena gue udah pernah merasakan dulu prioritas gue di itu sangat Hubungan. Ketika nih waktu gua ya memang sebenarnya nilai gua nggak jelek-jelek amat sih, bagus, masih dibilang bagus, cuma ini semenjak
gue nggak berhubungan nih, nilai gue lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi karena lebih bisa lebih fokus. Iya. Dan apa? Ketika gue waktu itu prioritasin hubungan, ketika tuh orang hilang, gue nggak ada ini nih, nggak ada backup. Iya. Kayak ya udah, kenapa gue karir gitu ya. Seenggaknya ketika misalkan ya, hubungan memang gue nomor 2. Hubungan tuh ya entah sama pacar atau sama orang tua tuh, intinya hubungan lah ya. Nah, ketika nih hilang, gue nih ada ini loh, ada bantal gitu loh, kayak lu nyetir mobil nih, lu nabrak ada airbagnya gitu loh. Masih selamat lah. Masih selamat gitu loh. Bayangin hancur banget. Lu Ini misalkan nggak ada airbag ini yang ini kalau jatuh mah ada. Ini airbagnya. Ini airbag. Kalau jatuh kan don gitu loh. mobil ini. Mobil ini nggak ada. Kirain Punya kan? Masuk sih. Masuk banget. Itu ketika apa? Nanti gua udah punya karir gitu ya, seenggaknya gue bisa hidup gitu loh. Maksudnya bisa hidup nih, gue masih bisa makan, masih bisa ya ngelakuin hal-hal apa. Misalkan gue jalan-jalan ke kota, refreshing apa segala, itu kan butuh duit. Iya. Gitu loh. Setelah kalau lu punya suatu hubungan cuman lu nggak punya duitnya untuk bukan membina ya, membangun hubungan itu kan Iya. butuh duit. Iya. Kebahagiaan itu nggak perlu uang, Nggak tapi perlu apapun perlu uang. Tapi ya apa-apa ya perlu uang. Iya. Gitu. Jadi gua karir dulu, terus gua ya walaupun ya sebenarnya cukup sakit hati ya, cuma mau nggak mau gua harus mencoba membuka hati lagi. Iya, haruslah. Udah ada yang masuk. Pilihan mah banyak. Wis, pilihan mah banyak. Kalah gua. Masuk sih juga ada beberapa, tapi kan nggak tahu. Nah, nggak tahu. dia tahu. Ya nggak tahu gitu. Jadi makanya udahlah karir aja dulu ya. Karir aja dulu yang ya lu bayangin aja nih, misalkan apalagi udah di usia kita sekarang ya, misalkan ambillah 23 24 gitu loh. Ya misalkan lu bayangin nih, misalkan cewek nih ngeliat kita, lu apa kegiatan lu apa? Masa mau pengangguran gitu loh. Ya at least lu ada sesuatu yang bisa lu sebut gitu loh, misalkan oh gue kerja di sini atau oh gue content creator, subscriber gue udah 3 juta gitu ya. Amin ya Allah. Ya oke gitu. Oke. Oke nih Bisa gitu. dijual tuh Cloud Pay buttonnya. Iya, jangan gitu juga sih. Nah, Buat beli kamera. ya prioritas gue cuma itu sih. Ya itu sih yang gue prioritasin. Karir ya, karena kan semua butuh uang. Ya, Kalau ada orang yang bilang uang nggak bikin bahagia, ya gue benar, uang nggak bikin bahagia kalau sedikit. Kalau banyak, Ya, tadi. tapi kalau banyak ya. ya kan ini nggak usah bahas konteks lain, ini konteksnya bahagia karena uang dah. Ya. Gue udah tahu dia ngomong apa soalnya. Dilurusin dulu ya. Ini konteksnya bahagia karena uang. Iya, dilurusin Bahagia dulu. banyak, nggak dari uang doang. Ya, jadi balance gitu. Balance. Ada pasangan, ada apa semua kan komplit. Iya. Yin and yang. Apa tuh? Iya, ini Ya seimbang. Seimbang. Hitam dan putih. Hitam dan putih, benar. Pada hitam dan putih. Ari Lesmana, gue nonton ya. Iya. 420 kan. Siapa tau dia di post. Kena copyright. Salah satu vokalis favorit gue. Iya. Kalau gue Lu gimana apa ya? kalau prioritas lu, Za? Kalau prioritas gue tuh sekarang lebih ke gue lagi ngejar apa yang gue suka. Passion lu. Ya, gue lagi prioritas gue tuh benar-benar passion gue. Nyebur ke passion lu lah. Iya, gue ngejar passion gue dari hal terkecil aja lah, kayak kita nongkrong di kamera ini kan. Ya udah menuruti passion lu banget sih, Za. Iya, Jadi, ya, kayak- salah satu passion lu. konten terus juga gue ada konten lain kan di. Reza juga YouTube-nya nggak satu doang. Iya, ada lagi, terus juga ada. Produktif banget loh ini orang, sumpah. Satu teman Selain gue di yang YouTube produktif. juga ada juga di Spotify juga ada, gue ngonten juga di situ. Tuh kan kalian lihat sendiri. Nggak ini doang, project Reza tuh banyak. Iya, jadi kayak ya walaupun keteter, cuman gue suka Mengerjakan itu semua. mengerjakan ini tuh gue suka karena ya bagian dari apa yang Bukan gua di suka. bawah tekanan tapi passion lu. Emang passion gue gitu, memang passion gue walaupun memang kayak laptop nggak super amat sebenarnya, terus juga di konten sebelah juga nggak punya kamera atau apa gitu ya nggak masalah menurut gue. Equipment tuh belakangan, yang penting tuh ya Bawaan. passion. Hah? Kemauan. Gue dikira bakwan anjing. Kemauan. Dalam makan daging, cok, ini darah tinggi naik nih. Tapi lihat kata dia, Roman udah makan daging, itu dia baru buka lagi 9. Belum Iya. kenyang man pada.
Ya nanti kan gue mau makan Titan lagi. Buset. Udah banget. Gue kan kayak berharap aja gitu di antara konten-konten yang udah gue buat ya suatu saat antara salah satunya naik atau semuanya malah. Amin ya Allah. Ya kalau semuanya malah gue lebih suka gitu. Dari situ gue udah macam prioritas gue. Kayak misalnya gue sekarang kan kayak datang mulu nih, kayak gue kesini main terus gue syuting yang lain terus gue bikin podcast gitu kan pasti nyokap gue kayak main mulu gitu gini kan, terus akhirnya gue bilang kayak ya aku main tapi aku buat gitu. Sama sih nyokap gue juga kayak gitu. Iya. Kalau misalnya nih gue main tapi kayak dulu nih sebelum kita rekam ini kita kan main aja main gitu aja nongkrong, nggak ada hasilnya gitu loh. Ini kan kita rekam ya suatu saat nanti mau bakal ada kedepannya hasilnya. Gimana ya udah, ini salah satu usaha lah. Iya. Usaha tapi sambil memenuhi passionnya juga. Iya, makanya gue juga suka. Nah, nanti ketika gue udah kerja ini siapa tahu kan ada aja yang misalnya kayak ngebantu atau apa gitu, ngasih project atau apa segala macem. Ini tuh gue lagi ngejar passion gue, dan kedua ya balik lagi ke orang tua gitu. Dari passion gue juga bakal bisa ngebagiin orang tua gue. Iya. Karena menurut gue itu prinsip gue tuh satu. Ketika gue kerja sama apa yang gue suka, menurut gue itu bukan kerja. Semua orang itu pasti kalau udah kerja sama apa yang dia suka tuh nggak berasa kerja. Nggak bisa kerja gitu. Walaupun misalnya lu syuting 1 minggu, lu nggak tidur cuma 1 jam 2 jam. Ya kenapa? Gitu loh. Di balik itu kita suka. Sama kayak ya intinya semuanya gue main skate gitu. Seandainya gue jadi pro player gitu, Iya. kan sponsor masuk kan. Walaupun lu kayak jatuh terus, patah terus apa segala Mana macam. itu passion gue. Iya, benar. Kalau sekarang belum menghasilkan sih ya udahlah. Kan nggak semua kan skate tuh susah sih buat masuk ke pro-nya, jadi ya Kayak udah bisa yang salto ya? enggak dong. Oke. Belum, itu harus mainnya remsnya gede dan di Indonesia nggak ada. Lu main di biasa kapal tanker gitu kan? Hah? Buset. Terus saya lihat di video ini, ting, kayak nggak ada. Amin ya Allah bisa main pro. Ya amin lah. Lu ngomong gitu, gue sebenarnya ada kelewatan satu juga. Iya, gue lagi mencari sesuatu yang gue suka. Kalau gue ini melakukan yang gue suka dan gue mencari gitu loh. Sebenarnya apa sih yang menurut lu tuh nih yang lu suka banget? Yang gue suka banget adalah gue suka traveling. Gue pengen dalam waktu, nggak dalam waktu sini kayak sampai gue tua sih. Gue pengen tuh menjaga Indonesia sih. Tapi kalau di usia 20-an ya sadar diri ya Pulau Jawa dulu. Iya, gitu loh. Misalkan ya ke Jogja, ke Malang yang emang belum gue datengin gitu loh. Lu ke Malang pasti udah ke Batu, tapi bukan belum ke yang lain gitu loh. Terus misalkan ke Bali ya, yang dulu tuh sama orang tua, ini nih gue pengen nih gue sendiri sama temen-temen gue atau sama pasangan gue juga. Nah, nanti itu kalau ada pengen gitu. juga gua. Nah, gue traveling ya yang gue sadar gue suka sih cuma itu doang sih. Maksudnya yang emang dari dulu ya, ya itu gitu loh. Gue juga main kayak hobi motor udah nggak terlalu, mobil juga udah nggak terlalu, tapi itu masih berkesan buat gue karena kalau gue ke suatu tempat yang baru itu view-nya tuh, ngeliat apa, ada embun, gunung-gunung gitu, wah itu gue suka banget itu. Jadi kita ini kan belakang backgroundnya apa? Nah, ya Aduh, nanti ya Allah. gitu ya, nanti gunung gitu kan. Tunggu aja lah, nggak tahu kapan. Makanya lah, makanya bantu gitu. Dengan cara subscribe. Di mentionnya ini tengah. Iya, di video ada tengah video. Terus gue juga ini gue baru nemu hobi baru gue. Gue tuh hobi baru gue parfum. Oh, lagi explore parfum. Iya, Oh, parfum ciri khas lu tuh apa gitu? parfum, iya, terutama desainer brand gitu loh. Kayak Hmm. misalnya Versace gitu atau Bulgari gitu-gitu ya. Gue lagi ya sebenarnya itu juga untuk menyibukkan otak gue juga biar gak galau-galau amat gitu. Kayak brand mana ya nih, udah di Tokped udah masuk keranjang tuh, walaupun gak kebeli semua ya, cuma seenggaknya nih bisa jadi bahan pikiran, senang aja gitu. Dan kalau kayak nyiumnya gitu, gue ngeliat kayak YouTuber parfum ya gue suka gitu loh. Tapi kecium lu pas nonton YouTuber parfum lu? Kenapa? Kecium nggak pas nonton Ya YouTuber? gak kecium. Oh. Dia ngomong Iya, menjelaskan dijelasin. ini nih ada minnya apa? Iya. Gak kecium. Kecium. Bayangin aja. Ayo ngomong prioritas kita berarti kan sama-sama kayak ya bagian orang tua dan mengejar karir lah gitu kan, kita sama-sama kayak orang berpendidikan lah kan, Ya. bisa dibilang lah gitu kan, kita kuliah segala macam. Iya. Nah ini kan suatu saat nanti kita juga bakal jadi orang tua kan. Pasti. Menurut tuh kayak pendidikan itu penting gak sih untuk untuk jenjang karir? Pendidikan nih kayak lu belajar giat nih segala macam. Kan ada tuh kasus yang dimana
ranking 1 terus, tapi ketika nanti pas kerja nih dia malah jadi bawahan dan rankingnya terakhir. Iya sih banyak kasus kayak gitu. Nah itu menurut lu tuh penting nggak sih pendidikan tuh? Menurut gua penting ya namanya kalau pendidikan dari SD sampai SMA ya udah paling basic ya udah pasti anak gua pun harus kalau sampai SMA. Iya. Ya kuliah pun gua harus kan, cuman balik lagi kalau kuliah ya jangan dipaksakan mau di mananya gitu, biarin dia pilih passionnya apa. Makanya tuh ya makanya kita nggak boleh menyamakan apa yang orang tua kita terapkan di kita. Iya benar. Apapun ajaran mereka. Beda zaman juga. Beda kan? zaman, beda pikiran dong. Beda cara didik juga beda. Iya kan kalau ya orang tua mungkin kebanyakan dulu orang tua zaman dulu memaksakan. Ibaratnya kalau ada kayak case kayak bokapnya dulu punya cita-cita jadi dokter nggak kesampaian, anaknya bisa jadi dokter. Oh iya. Kamu jadi dokter ya terusin cita-cita apa? Kalau anaknya mau mah nggak masalah ya. Iya, anak gua nggak masalah. Cuma kan kalau anaknya nggak mau tapi ditekan kayak gitu, aja. gua nggak pengen jadi orang tua yang kayak gitulah. Iya. Cari aja, maksudnya gua tanya suka apa gitu, passionnya apa ya. Silakan ambil aja kuliah gitu loh. Tapi penting sih tetap bagi gua penting. Penting kuliah apa pendidikan ya tetap penting lah. Karena ya balik lagi itu standar nggak sih kayak kalau lu nggak kuliah ya gimana ya stigma masyarakat. Dulu tuh ada tuh di mana kayak stigma orang tua itu kalau misalnya lu kerja pendidikan sampai setinggi-tingginya, lu bisa dibilang sukses kalau lu kerja kantoran. Iya, PNS lah minimal. Iya, gitulah. Maksudnya lu kerja di depan komputer tuh udah di gedung yang ber-AC tentunya lu udah mapan gitu loh. Sebenarnya nah di zaman itu tuh sebenarnya belum cukup. Dimana di luar itu juga ada gaji yang lebih gede. Iya. Mungkin. Lagi yang udah memasuki era digital banget ya. Nah, Jadi iya. semenjak Covid semakin aktif nih. Semakin kan anak-anak generasi kita kan kayak semakin nyari peluang lah ya. Peluang terus gitu. Kalau menurut gue ya, ini nggak tahu ya sama atau beda. Cuma gini, gue sebagai salah satu cita-cita gue juga gue pengen jadi pengusaha. Tapi gini, kalau buat gue pendidikan itu apa ya, nggak menentukan kesuksesan lu di masa depan lu. Iya, Tapi itu adalah elemen penting untuk lu, dan itu lu bisa jadikan sebagai pelampung penyelamat ketika usaha lu gagal. Iya. Lalu usaha lu gagal, lu mau gimana, mau terus-terusan sampai lu minjem uang? Lu tahu cara manage-nya. Iya, jadi ketika nih gue pengen jadi pengusaha nih, misalkan ya kita ambil case ini, misalkan orang tua ngedanain dulu. Ambil case modal orang tua. Iya, dimodalin gitu ya. Misalkan nggak usah gede-gede deh, dimodalin 200 juta misalnya. Lu mau jadi apa? Lu buka bengkel, lu buka coffee shop, lu buka apa kayak tempat sablon baju apa segala macem. Cuma ketika itu lu habis semua dan ya udah nggak bisa diapa-apain kecuali lu minjem, ya lu mau dikejar-kejarin kan ya gitu loh. Ya. Lalu kan belum ada kayak passive income lu, apartemen sewa per bulan belum ada gitu loh. Dan lu ketika lu sarjana, jalur apa namanya, pelampung penyelamat, lu bisa kerja dulu, seenggaknya lu hidup dulu, nanti jangan memaksakan, coba lagi gitu loh. Boleh kejar apa yang lu suka, cuman kalau misalnya apa yang lu suka itu nggak mencukupi kebutuhan lu, bukan bikin untung malah bikin buntung. Iya, lu bisa kerja sesuai apa yang lu udah pelajarin. Ya. Iya. Penolongnya ya gelar. Iya, penolong itu gelar ke penolong. Walaupun lu penolong juga dari stigma masyarakat. Benar. Ya, kayak misalkan lu nggak kuliah sih kamu. Iya. Anak ibu nih di ITB kan banyak. Dan misalkan lu apa namanya, lu punya nih keahlian, lu tahu kayak apa ilmu kedokteran gitu ya, lu tahu biologi gimana apa segala macam, cuma lu nggak ada gelar percuma. Iya. Gitu. Kalau di luar negeri enggak, di Amerika sekarang udah enggak. Udah kayak gitu. Kalau di Amerika sekarang gue lupa, Microsoft deh kalau nggak salah. Microsoft. Correct me if I'm wrong ya. Tapi di Microsoft itu sekarang ini scoutingnya, lu tunjukin keahlian lu karena gelar lu itu udah nggak penting buat kita. Oh, Google juga. Google juga ya. Google juga. Berarti Google, Microsoft. Google itu karena Amerika. Nggak, lu nggak penting nih lu sarjana SD atau sarjana SD apa ijazah SD. Iya, gue tahu. Ketika kerjaan lu, misal kerjaan yang dibutuhin Google, lu bisa nih, soft skill lu bisa. Udah lu bisa. Nah, itu sistem Amerika. Jadi sekarang udah kayak gitu. Kan kalau Indonesia belum. Harus. Gue pernah baca sih ya, kayak di beberapa perusahaan udah mau nerapin itu. Indonesia. Iya, Indonesia udah mau untuk menerapkan itu. Indonesia kalau udah mau kan ya itu jadi ngebuka peluang di mana kayak sumpah gue sekarang kayak lebih speechless loh sama anak-anak muda kayak misalnya yang masih SMP udah bisa hacker, udah bisa ngebobol situs pemerintahan ya waktu itu pas Omnibus Law ya, DPR waktu itu ditebus. Waktu itu ada anak dari Indonesia
SMP tuh, SMA gitu. Nembus situs NASA. Masa ya? Bayangin. Nembus situs NASA tapi dia malah dibayar sama NASA. Jadi pekerja ya kan sekarang? Enggak, bukan gitu. Kan kalau nembus kan kalau seorang hacker setahu gue ya, kalau dia berhasil menembus website itu, berarti itu sistem keamanan itu sebenarnya ada yang kacau dan dia tuh dan kenapa bisa tembus? Karena kacau secara nggak sengaja pihak NASA jadi tahu dong, oh sistem keamanan gue tuh bolongnya di sini sampai anak ini bisa jebol. Terima kasih ya nih uang ini karena lu udah ngasih tahu ada ada sistem yang bisa dibobol. Itu Dan NASA. langsung di fix dan pasti dibayar. Kalau situs di sini kan dicari orangnya. Iya, beda. NASA lah, emang nggak lihat campaign Apple yang bisa menembus pertahanan iPhone nih, privasi iPhone itu pasti dibayar sama Apple. Sebesar Karena supaya $100,000. Wah, Buset. Apresiasi, emang nggak tahu. Nggak Itu tahu. campaign beneran dari Apple sampai sekarang $100,000. $100,000. Itu berapa? Iya. Satu M lah. Pokoknya 1 triliun ya? Enggak, $100,000 $1M. $10,000 aja yang anggaplah gue masih kurs $10,000 aja ya biar gampang. Ya, 10.000 aja. 100,000 itu ya 1 miliar. 10,000 kan 1,4 M berarti. 1,4 ya di dolar 100.000. sama belas. Iya. Terus 100.000 miliar? $100,000. Oh, $100,000. $1,000. Maksudnya Apple tuh kayak ya udah emang udah dijebol ya, tapi lu bagus udah berhasil nemu kelemahan iPhone cuman ya nggak ada. Itulah Apple. Benar ya, gue setuju sih, pendidikan penting untuk backupan benar. Kayak misalnya kalau ya tadi kalau misalnya lu gagal apa segala macam, lu punya lah informasi atau punya yang udah berani diajarin gimana caranya problem solvingnya gimana, penting. Cuman kalau balik lagi ketika lu belajar tapi ternyata karena paksaan atau misalnya karena keinginan orang tua atau apa segala macam, menurut gue ya lebih baik ya lu ngomong aja kalau lu tuh nggak suka belajar ini gitu. Jangan mau dipaksa-paksa. Setahu gue tuh di Belanda apa di mana itu udah nerapin Finlandia ya. Gue udah nerapin dari SD tentu udah ada penjurusan. Udah ada penjurusan itu ya? Finlandia. Udah ada penjurusan ya kan? Udah ada penjurusan itu menurut gue malah itu keren banget anjir. Itu keren. Jadi kayak lu dari kecil lu udah dikasih tahu nih. Dan lu disupport juga. Ya lu disupport. Disupport sama negara. Iya sebenarnya kayak misalnya lu nilai lu jelek nih di matematika ya jangan di lesin matematika, di lesin apa yang pelajaran yang paling tinggi gitu. Iya. Karena itu adalah potensi utama, bukan potensi yang jeleknya. Kalau kata bokap gue nih, lu pasti akan punya sesuatu yang jelek. Iya pasti. Nih, tapi bagaimana caranya lu memaksimalkan yang lu bisa supaya menutupi yang jelek. Nah, Gitu. pasti MTK tuh. Itulah jeleknya sistem pendidikan. Ya mungkin di Indonesia masih kayak gini ya. Apa sih kalau lu pernah nggak sih baca cerita kayak ada suatu perlombaan kontestannya monyet, ikan, jerapah, sama sapi. Tugasnya suruh manjat pohon. Siapa yang paling jago? Ikan tuh di dalam tabung lu bisa lu suruh manjat pohon. Iya. Tapi sayangnya realitanya ya sistem pendidikan Sama aja kayak pendidikan, masih kayak sama aja gitu. kayak pendidikan ya. Masih kayak gitu. Ya sama kayak manusia. Udah berapa kali nepok hari ini karena kamera mati. Ya ada kali berapa kali itu. Untungnya kita nggak ngulang topik. Iya, nggak ulang topik. Yang paling nyebelin tuh ketika misalnya kita udah ngobrol panjang lebar kagak direkam. Iya, rekam satu. Atau tiba-tiba memori full. Kan nggak bisa kita ngomong ulang. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mungkin ya obrolan kita mungkin terlalu berat ya. Berat Karena sih. daging kali ya. Efek daging jadi makin Efek daging murah banget. Jadinya bikin ini. Bang tadi kan dia punya kata-kata yang bagus dari buka apa dari apa. Gue lagi ngitung dia makan 4,5 juta. Iya, itu makanan harian. Murah banget. Karena Murah kan banget. dinner itu dinner doang. Iya, harian setiap hari. Lunch beda lagi kan. Beda lagi. Beda lagi. Murah banget kalau Murah. misalnya. Belum sama breakfast. Nah, kalau misalnya kalian pengen gua sama Nanda ikutan makan kayak di setiap hari kayak gitu, dibantu untuk subscribe. Dibantu subscribe kita, ya udah sebentar aja lah, 5 detik. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kamsahamnida udah. Terima Jangan kasih lupa sudah like, comment, dan share. Boleh juga di-share. Iya. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya supaya video-video terbaru kita selalu masuk notifikasi kalian. Asik. Asik. Sering nonton YouTube ya, Bang? Iya. Kalau tahu sih omongannya kayak gitu. Omongannya gitu.